Sekarang pukul 5:20. Saya sedang berada di hutan mangrove Pantai Paradiso. Saya akan menjelaskan tentang bahaya sampah anorganik bagi ekosistem mangrove. Bisa teman-teman lihat di belakang saya ini, sampah di hutan mangrove Pantai Paradiso ini didominasi oleh jenis sampah plastik. Sampah-sampah plastik ini berasal dari pemukiman warga yang tinggal di sekitar hutan mangrove Pantai Paradiso. Bahaya dari sampah plastik ini bisa teman-teman lihat di belakang saya. Nah, sampah plastik ini dia akan menutupi permukaan di sekitarnya. Nah, contohnya ini dari akar mangrove. Akar mangrove ini di bagian sini ini dia tertutupi oleh sampah sehingga akar dari pohon mangrove ini tidak bisa menyerap zat-zat hara yang ada sehingga menghambat pertumbuhan dari pohon mangrove itu. Bahaya dari sampah plastik ini selain berakibat ke akar yang tertutupi sampah, bisa juga berakibat buruk terhadap tunas mangrove yang baru tumbuh karena sampah plastik akan menutupi tunas baru tersebut sehingga tunas baru mangrove itu tidak bisa menerima cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis sehingga tunas mangrove itu tidak dapat bertumbuh menjadi pohon mangrove. Sekarang pukul 11:30 siang, saya berada di Pantai Bolok, Kupang Barat. Di sini saya akan menjelaskan bahaya sampah bagi ekosistem lamun. Bisa teman-teman lihat di depan saya ini ada tumbuhan lamun yang tertutupi oleh sampah jenis plastik. Nah, bahaya dari sampah-sampah plastik ini, dapat menutupi permukaan lamun sehingga tumbuhan lamun ini tidak bisa menerima sinar matahari yang masuk untuk melakukan proses fotosintesis dan dapat mengakibatkan tumbuhan lamun ini mati. Dimana jika tumbuhan lamun ini mati, fungsi-fungsi dari tumbuhan lamun seperti habitat biota, pendaur zat hara dan pengendapan sedimen itu dapat terganggu dan tidak berfungsi. Nah, sampah-sampah plastik ini dia berasal dari darat yang tidak tersaring di ekosistem mangrove ataupun dapat terbawa oleh arus pantai dan juga dapat juga sampah-sampah ini dapat berasal dari masyarakat atau orang-orang yang datang berwisata di sekitar Pantai Bolok. Selanjutnya, karena air laut tidak surut sehingga saya tidak dapat menemukan terumbu karang, tapi di sini saya akan tetap menjelaskan bahaya sampah di ekosistem terumbu karang. Jadi sampah-sampah yang tidak tersaring di ekosistem mangrove maupun di ekosistem lamun itu akan terbawa masuk ke ekosistem terumbu karang. Nah, bahaya dari sampah-sampah yang masuk ke ekosistem terumbu karang, terutama sampah-sampah plastik, bahayanya terhadap terumbu karang yaitu sampah-sampah plastik ini dia akan menutupi permukaan terumbu karang sehingga terumbu karang ini tidak menerima cahaya matahari yang masuk, dapat mengakibatkan kematian pada terumbu karang. Selain itu juga, selain berpengaruh terhadap pertumbuhan terumbu karang, sampah-sampah plastik ini juga dapat mengakibatkan ikan-ikan ataupun biota-biota yang menjadikan terumbu karang ini sebagai habitat hidup itu tidak mendapat tempat berlindung karena terhalangi oleh sampah-sampah plastik. Selain itu, dampak dari sampah plastik ini dapat menimbulkan kolonisme mikroba patogen yang menyebabkan terjadinya penyakit pada terumbu karang. Sekian penjelasan saya tentang bahaya sampah di ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang.